Ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiri. Karena firman Tuhan berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau aku telah menyediakan, aku akan datang kembali. Segalanya ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Puji Tuhan, di siang hari ini tentunya kita semua boleh bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya yang telah dinyatakan di tengah-tengah keluarga saat ini, yang boleh memangku duka keluarga besar Pudi Mudami. Dan saat ini acara pemakaman almarhum Bapak Johannes Pudi tutup usia 60 tahun 10 bulan 17 hari, Jumat 19 April 2024 akan segera kita mulaikan. Untuk itu, atas nama keluarga besar yang berduka cita di saat ini, keluarga Pudi Mudami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para undangan Tuhan yang boleh hadir di saat ini, turut sepenanggungan dengan keluarga yang berduka cita saat ini. Tentunya sekali lagi kami menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti acara di siang hari ini. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada puji-pujian penghiburan. Untuk itu, pujian yang pertama akan dibawakan oleh seluruh jemaat Gemim yang ada. Dipersilakan.
Puji-pujian yang kedua akan dibawakan oleh seluruh jemaat KGPM, Advent dan Katolik yang ada saat ini. Dipersilakan. Pujian penghiburan yang berikutnya dari seluruh jemaat aliran Pentakosta yang ada. Pujian penghiburan yang berikutnya akan dibawakan oleh keluarga besar Budi Kamalirang Huria. Pujian penghiburan yang berikutnya akan dibawakan oleh keluarga besar Damapoli dari Maumbi. Namamu Maria.
Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Pujian penghiburan yang berikutnya dari seluruh masyarakat Rarandam. Perjalanan hidup ini banyak yang harus kami lalui, rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus berjalanlah di depanku, padamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan-jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Pujian penghiburan yang berikutnya akan dibawakan oleh komunitas ojek dan perahu taksi Dermaga Perjuangan Pulau Abadi. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa
Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian penghiburan dari keluarga besar Mudami Gansa. Pujian penghiburan yang berikutnya akan dibawakan oleh keluarga besar dari Siau Batu Bulan dan Sanger Tamako yang ada saat ini. Dipersilakan. Pujian penghiburan yang berikutnya akan dibawakan oleh Rukun Aldus. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Pujian penghiburan yang berikutnya
akan dibawakan oleh seluruh lansia yang ada saat ini. Demikianlah pujian penghiburan di saat ini, dan tentunya kematian adalah hal yang sulit untuk dibicarakan, karena kematian adalah satu hal yang kita semua takuti dan tidak bisa kita kendalikan, tetapi itu adalah bagian dari kehidupan setiap kita manusia, dan kita semua harus siap untuk itu. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan riwayat anugerah kehidupan yang akan dibawakan oleh Ibu Sisil Damopoli selaku anak mantu dari Bapak almarhum Johannes Budi. Sepenggal kenangan Bapak Yohanes Budi. Ketika rembulan menuju peraduannya di sebuah rumah kecil di kelurahan Desa Tongkaina, dikagetkan dengan tangisan seorang bayi laki-laki. Bayi yang lahir pada tanggal 10 Juni 1963 tersebut terlahir dari rahim ibunda tercinta yang bernama Adalin Kamalirang. Saat ini berada di samping peti jenazah, buah pernikahan dengan suami yang bernama Alfred Budi almarhum. Oleh keduanya, orang tua tersebut memberi nama bayi tersebut dengan nama Yohanes Budi yang kini terbaring kaku di dalam peti jenazah. Bapak Yohanes Budi adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Masing-masing, yang pertama, Berci Pudi membentuk keluarga Katilik Pudi. Yang kedua, Max Pudi almarhum membentuk keluarga Pudi Kahengko. Yang ketiga, Yohanes Pudi almarhum membentuk keluarga Pudi Budami yang kini terbaring kaku di dalam peti jenazah. Yang keempat, Beliana Pudi membentuk keluarga Katiandago Pudi. Yang kelima, Amelia Pudi membentuk keluarga Bawurung Pudi. Yang keenam, Agus Pudi. Yang ketujuh, Heni Pudi membentuk keluarga Tamuntuan Pudi. Yang kedelapan, Yance Pudi membentuk keluarga Pudi Tatontos. Bapak Yohanes Budi yang akrab disapa Om Yu adalah anak yang periang dan humoris, sehingga orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan teman-temannya sangat nyaman berada di sampingnya. Waktu bergulir tak tertahan, pada usia 8 tahun, Bapak Yohanes Budi didaftarkan oleh kedua orang tuanya ke sekolah dasar Gemim Tongkaina. Namun karena kondisi geografis dan situasi ekonomi yang sulit pada waktu itu,
membuat Bapak Yohanes Pudi tidak lulus sekolah dasar, dan sejak itu almarhum selalu berkelana dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencari pekerjaan. Pagi menyapa malam, malam pun terseok-seok menyambut pagi. Pada usia yang masih belia 19 tahun, almarhum merantau ke Kelurahan Papusungan. Karena cara bergaulnya yang supel dan bersahaja membuat dia cepat beradaptasi dengan pemuda Gemim Maranatha Pulau Abadi dan masyarakat lingkungan 2 serta masyarakat Kelurahan Papusungan. Dan di tempat inilah almarhum dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang gadis cantik yang bernama Yulpina Budami. Dan tidak lama pacaran, kedua anak manusia tersebut mengikrarkan sumpah janji setia lewat pernikahan yang kudus di Gereja Gemim Ora et Labora Papusungan. Dan dari pernikahan tersebut, Tuhan Allah mengaruniakan mereka anak masing-masing. Yang pertama, Deni Pudi membentuk keluarga Pudi Maradia yang saat ini sementara bekerja sebagai seorang pelaut, dikaruniai 2 orang anak yang bernama Maria Pudi dan Meryl Pudi. Yang kedua, Delvi Pudi membentuk keluarga luas Pudi, saat ini berada di samping peti jenazah dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Michelle, Giselle, dan Alvano Luas. Yang ketiga, Christian Pudi membentuk keluarga Pudi Damopoli yang saat ini sementara bekerja sebagai seorang pelaut dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Chelsea Pudi. Roda kehidupan terus berputar. Bersama istri tercinta, almarhum membesarkan dan mendidik ketiga anak mereka dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Walau tidak lulus SD, namun almarhum mempunyai keinginan agar anak-anaknya boleh menganyam pendidikan yang lebih tinggi darinya, dan itu dibuktikan kedua anak mereka boleh lulus SMA dan 1 lulus SMP. Walau sudah tidak muda lagi, almarhum tetap menuntut ilmu, dan itu dibuktikan pada tanggal 2 September tahun 2000, almarhum mengikuti sekolah orientasi melayani di Kota Bitung sampai lulus dengan ijazah sarjana teologi. Sebagai seorang suami, Bapak Yohanes Pudi menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai seorang petani dan 1 tahun terakhir beralih profesi sebagai seorang tukang ojek. Sebagai anggota jemaat, Bapak Yohanes Pudi rajin beribadah di gereja GPDI Bethlehem Laranda dengan jabatan wakil gembala, sekretaris pembangunan, dan ketua rayon di gereja tersebut. Bapak Pudi pernah menjabat sebagai ketua komite sekolah Impres 377 Papusungan selama 20 tahun dan ketua komite SMP Negeri 4 Bitung selama 1 bulan dan ketua RT 8 Lingkungan 2 Kelurahan Papusungan, serta sering hadir dalam kegiatan sosial dan ibadah-ibadah duka. Bahkan di akhir usianya, ada beberapa orang yang mengatakan kalau almarhum ketika ada penumpang yang tidak cukup uang, bahkan tidak ada sama sekali uang, almarhum menawarkan diri untuk mengantar. Benarlah ungkapan bijak yang mengatakan, untung tidak dapat diraih dan rugi pun tidak dapat ditolak. Tepat pada tanggal 6 April 2024, almarhum jatuh sakit, namun almarhum tidak mau mengatakan apa sakitnya kepada istri dan anak-anak. Dan keesokan harinya sudah tidak bisa bicara dan tidak bergerak tubuh bagian kanan. Dan pada tanggal 8 April 2024,
almarhum dilarikan oleh keluarga ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dalam keadaan drop. Hasil diagnosa dokter bahwa Bapak Yohanes Budi mengidap penyakit hipertensi dan diabetes, dan pada 13 April 2024 oleh rumah sakit membuat rujukan ke Rumah Sakit Prof. Kando. Namun karena ruangan full di rumah sakit yang dituju, maka almarhum ditempatkan di ICU Budi Mulia, dan oleh tim medis berusaha untuk kesembuhan almarhum yang ditopang doa dari istri, anak-anak, dan saudara-saudara. Walaupun dengan keterbatasan telah hilang hampir 90% daya ingatannya, dia masih tersenyum dengan menganggukkan kepala dan mengucapkan beberapa kalimat yang hampir tidak dimengerti oleh semua orang yang hadir. Detik demi detik, menit demi menit, dan jam demi jam dilalui dengan hanya bersandar dan berharap kepada Sang Ilahi. Siapakah yang bisa menerka hari esok? Bukankah musuh terbesar manusia adalah hari esok? Bukankah di dunia ini ada dua hal yang kita pernah lakukan, tapi kita tidak mengetahuinya? Yaitu saat pertama kali kita membukakan mata, dan saat terakhir kita menutup mata. Sungguh hidup ini ibarat bunga yang menerka di pagi hari, namun tak kalah mentari bersembunyi di ufuk barat lisut yang layunya ia. Bukankah hidup manusia hari-harinya seperti menjaring matahari yang seperti memuluk bayang-bayang? Pada akhirnya semua sia-sia adanya, sebab semuanya itu menjadi rahasia sang pemilik kehidupan. Kita tidak bisa lagi mendengar tawanya yang lepas. Kursinya yang biasa ia duduki kini kosong. Ranjang tempat biasanya ia tidur kini tak ada lagi yang menempatinya. Pada tanggal 17 April 2024, tepat pukul 7:45 WITA, Bapak Yohanes Budi menghembuskan nafas yang terakhir. Seketika itu juga istrinya langsung menangis bersama saudara-saudara dari almarhum. Selamat tinggal ibuku yang tercinta, yang sudah membesarkanku dan memberikan cintamu. Selamat tinggal istriku yang tercinta, yang sudah menemaniku ketika ku bahagia dan saat ku sedih. Kutitipkan anak-anakku dan cucu-cucuku kepadamu. Selamat tinggal anak-anakku yang sudah mendengar keluh kesah dalam setiap mimpiku. Selamat tinggal kakak dan adik-adikku yang telah memberi warna dalam hidupku. Selamat tinggal Gembala GPDI dan Jemaat GPDI Bethlehem Rarandang yang sudah menguatkanku dalam setiap doa. Bapak Yohanes Budi meninggal pada tutup usia 60 tahun 10 bulan 17 hari dengan meninggalkan seorang ibu, 1 istri, 6 orang saudara kandung, dan 3 orang anak, serta 6 orang cucu, dan meninggalkan kita semua. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sambutan duka yang akan dibawakan oleh pemerintah Kecamatan Lembe Selatan yang akan disampaikan oleh Ibu Hanifah Sumariangen Esos selaku Sekretaris Kecamatan Lembe Selatan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pendeta Freddy Kumayas STH, Bapak Ibu Rohani juga. Yang saya hormati pimpinan dari berbagai denominasi agama. Yang saya hormati Lurah Papusungan Ibu Yulin Atara SPD, pelayat duka teristimewa
keluarga yang berduka cita, keluarga besar, keluarga Pudi Mudami. Mohon izin dari Pak Camat buat keluarga bahwa saat ini Bapak Camat lagi sementara rapat di lantai 4 kantor Wali Kota Bitung, sehingga saya diberi mandat untuk hadir memberikan sambutan pemerintah. Tentunya pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga kita semua boleh diperkenankan, boleh baku dapa, boleh menyaksikan kasih Tuhan dengan dipanggilnya orang yang baik, kekasih Tuhan, Bapak Gembala Yohanes Pudi, yang biasa sapaan akrab saya Om Yu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari Rabu sore ketika saya lewat pulang, saya melihat di tempat ini ada sebuah. Setelah ditanya bahwa Om Yu telah dipanggil Tuhan, secepat itukah? Namun itulah kehidupan manusia. Orang hendak mesangka kapan itu kematian akan datang. Tapi ketika ajal telah tiba, tak ada seorang pun yang akan menghalangi kita semua. Dari pembacaan anugerah kehidupan tadi, kita tahu persis bahwa almarhum Bapak Yohanes Pudi adalah orang baik. Dan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Saat ini kita akan mendengarkan ungkapan kasih, atau kita akan menyaksikan ungkapan kasih dari keluarga yang akan dipandu oleh Ibu Penatua Daina Malioga. Sebab Tuhan, Dia sendiri berjalan di depan. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Segala sesuatu ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Singkat waktu bersamamu Papa, tetapi ini adalah suatu kenyataan hidup. Kurang lebih dari 39 tahun Tuhan izinkan kita boleh hidup bersama suami dan istri, menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Papa, sejujurnya tidak sanggup dan sulit untuk mengikhlaskan berpisah darimu, sebab separuh hidup hilang. Tanpamu takkan pernah ada lagi yang mengisi hidup dalam kehidupanku.
terlalu indah untuk dilupakan, terlalu sedih untuk dikenangkan. Berjuta kenangan telah terukir kebersamaan denganmu. Engkau semangatku, engkau cintaku, engkau harapan dan tumpuan hidupku. Papa, kami masih membutuhkanmu. Mama rindu untuk duduk bersama, menceritakan suka dan duka, semua pergumulan hidup kita. Papa, sebagai kepala keluarga, engkau sangat-sangat peduli dengan kami. Engkau tak pernah memperhitungkan. Semua hal telah dikerjakan. Sekalipun hujan dan panas, semua Papa sobeking hanya satu tekad untuk menyenangkan istri, anak-anak serta cucu. Namun itulah takdir. Waktunya karya dan kedaulatan Tuhan sudah dinyatakan. Tak ada seorang pun yang dapat membendung jika kemampuan Tuhan sudah berlaku dalam hidup seseorang. Hanya dapat berucap, terima kasih Tuhan, Engkau pernah menghadirkan sosok seorang suami, Papa, Opa yang baik. Pak, saat ini hanya bisa memberikan setangkai bunga dan ciuman kasih yang terakhir. Silakan istri yang sangat mengasihi, mencintai, menyayangi. Papa, yuk. Selamat jalan suamiku. Beristirahatlah dalam tidur panjangmu dengan damai bersama Tuhan Yesus di sorga kekal. Kenangan bersamamu akan tetap abadi untuk selamanya. Papa, andaikan waktu boleh dapat diputar kembali, kami anak-anakmu masih suka sekali membaca cerita, masih suka sekali mencurahkan isi hati kami. Papa yang selalu memberi pandangan bagi kami, Papa yang selalu ada ketika kami perlu, Papa yang selalu ada untuk memberikan nasihat bagi anak-anakmu, Papa yang selalu memberikan nasihat, semangat. Papa lebih dari seorang sahabat buat orang anak-anak. Papa selalu memahami dan sangat memperhatikan kamu. Papa, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk segala-galanya untuk anak cucu. Papa, saat ini hanya ini yang dapat orang mau kasih ke Papa. Setangkai bunga dan ciuman kasih yang terakhir.
Puji nama Tuhan. Baiklah ibadah pemakaman dari almarhum hamba Tuhan Bapak Yohanes Budi di sore hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu kita akan angkat satu pujian penyembahan. Kita akan segera buka ibadah kita dengan doa. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti. Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Dia yang selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kembali kita boleh ada di tempat ini untuk sama-sama kita ada dalam satu persekutuan, untuk dimana kita mau menghibur kaum keluarga yang sedang berduka cita. Mari kita memberi yang terbaik. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Selalu berganti. Oh haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Memberkati. Oh haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Kita kasih-Nya. mengangkat pujian ini dari awal dan saya jemput semuanya untuk berdiri kecuali keluarga yang berganti. haleluya. Tuhan tetap abadi. Tuhan haleluya Yesus. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan haleluya. Tuhan memberkati. Oh haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Yesus amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizin Haleluya Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Yesus selalu menjagaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pada hari ini, pada sore hari ini, kami mengikuti rangkaian ibadah pemakaman almarhum Yohanes Budi. Kami percaya apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Keluarga yang dirundung duka bersama saudara terkait dan seluruh kami yang diundang langsung oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat tepat dan indah dan baik untuk kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Kuasa-Mu menjadi nyata kepada kami ketika Engkau memanggil hamba-Mu almarhum Bapak Yohanes Budi. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi dia. Walaupun keluarga mengasihi dan mencintai dia, tetapi Tuhan lebih lagi mengasihi dan mencintai dia. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus yang nanti akan bekerja supaya kebenaran firman itu akan menjadi kekuatan bagi kami semua, lebih khusus kepada keluarga, diteguhkan, dihiburkan, karena firman-Mu itu adalah hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau taruh firman di mulut hamba-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar jadi menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, telah banyak kita mendengar apa yang menjadi kesan yang telah ditunjukkan oleh beliau sebagai almarhum pada saat ini atau almarhum pada saat ini, dan itu pada kesimpulannya bahwa dia telah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarga dan untuk pelayanan dan untuk masyarakat. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya tidak ragu bahwa dia telah punya tempat di surga yang disediakan oleh Bapa di surga. Karena firman Tuhan berkata, Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau Aku telah menyediakan, Aku akan datang kembali. Jadi saya yakin, saya percaya hamba Tuhan ini telah Tuhan sediakan tempat di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang telah disampaikan tadi, bahwa beliau yang sudah almarhum ini, saudara-saudara sekalian, telah mendedikasikan diri sebagai tokoh yang menjadi panutan, saudara-saudara sekalian, baik di tengah keluarga, baik di masyarakat, atau terlebih dalam pelayanan. Dan saya, saudara-saudara sekalian, sebagai gembala yang sama-sama atau yang melayani di Gereja Pantekosta di Indonesia Bethlehem Ranandam, beliau adalah, saya katakan, mitra saya yang paling, saudara-saudara sekalian, paling boleh dikata saudara paling mengerti keadaan pelayanan, sehingga dia berusaha, saudara-saudara sekalian, sedemikian rupa untuk menopang dan melayani Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini satu kebenaran pertama yang ditulis, atau kematian yang ditulis di dalam Alkitab. Dan setelah demikian, saudara-saudara sekalian, mengikuti apa yang disampaikan Tuhan, kita melihat di dalam pasal 4 bahwa di situ mulai ada kematian dengan pembunuhan. Haleluya.
Baru di situ ada pembunuhan. Dan kita membaca itu di dalam pasal 4 ayat yang ke-8. Pasal 4 ayat 8 berkata begini, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Itu lalu membunuh dia. Ini cerita Alkitab atau pertama diceritakan tentang kematian, terjadi pembunuhan. Saya mengangkat ayat-ayat ini soal kematian karena saudara-saudara sekalian, saya kira saudara banyak memahami tentang bagaimana saudara-saudara sekalian, kita orang yang hidup ini percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, jadi kematian ini bukan sesuatu atau cuma karena usia. Bukan cuma karena usia, sudah tua ya dia meninggal. Tidak, tetapi kematian ini seperti yang dikatakan di dalam ayat pertama tadi yang kita baca dalam Kejadian pasal 2, itu karena pelanggaran, karena dosa. Jadi manusia mati karena dosa pertama, saudara-saudara sekalian. Dan oleh sebab itu dosa Adam dan Hawa itu harus dibayar dan ditebus oleh satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Dan dia telah mati di kayu salib. Dan inilah dua kematian yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, kematian manusia dan kematian Tuhan itu berbeda. Kalau manusia mati karena pelanggaran dan karena dosa, tetapi kalau Yesus mati, dia menebus dosa, membayar dosa yang sebenarnya bukan menjadi tanggungannya, yang sebenarnya bukan pelanggaran atau sesuatu yang dia harus tanggung, tetapi karena dia mengasihi manusia, maka dia mati. Jadi itu dua kematian yang berbeda. Dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita mati, kita meninggal, ini saudara-saudara bahasa Alkitab mati, tidak ditulis meninggal. Memang orang punya bahasa agak lebih bagus kalau mendengar itu meninggal karena manusia. Kalau mungkin hewan boleh bilang oh ada mati, tapi kalau manusia kurang pas kalau bilang ada mati, sebenarnya meninggal. Tapi Alkitab katakan begitu, mati, saudara-saudara. Jadi kita mengikuti seperti itu saja. Dan saudara-saudara sekalian, ternyata manusia itu punya keterbatasan. Karena apa? Karena manusia itu sebenarnya sudah ada di dalam lingkaran dosa itu. Pelanggaran, dan banyak hal lagi yang dilakukan. Tetapi saudara-saudara, Kristus yang telah mati telah membayar. Kata firman Tuhan, dia telah membayar lunas, dan kita adalah dia punya. Haleluya.
tunduk kepada Tuhan. Amin. Dan inilah yang kami lakukan. Kami hanya datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, muliakan Tuhan, Amin. tinggikan Tuhan. Karena segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, kami harus tunduk. Sebab itu, bagi keluarga yang dirundung dengan duka ini, pasti kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan yang berkuasa untuk terus memampukan mereka, Amin, amin. untuk mereka tetap teguh, Amin. mereka tetap kuat, mereka tetap kokoh, mereka tetap setia, mereka tetap mencintai Tuhan, mereka tetap takut akan Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau datang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Shalom, damai di hati. Pertama-tama saya berterima kasih karena keluarga boleh mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan ucapan terima kasih di saat ini. Para pelayat duka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita mengimani bahwa segala sesuatu, bahkan hidup mati manusia ada dalam kendali Tuhan. Seperti yang kami keluarga alami saat ini, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama kami menyampaikan terima kasih untuk Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah memperkenankan kita semua boleh ada bersama-sama di tempat ini, boleh menyatakan rasa simpati bahkan empati bagi kehidupan kami keluarga di tempat ini. Bahkan oleh karena perkenanan Tuhan, ibadah pemakaman di saat ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua yang boleh hadir di saat ini. Yang terkasih Bapak Gembala
Freddy Kumayas STH bersama dengan Ibu yang boleh menata layani dalam ibadah pemakaman di saat ini, bahkan segenap sidang jemaat GPDI Bethlehem Rarandam. Kami keluarga menyampaikan terima kasih, bahkan kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang boleh membawakan sambutan di tempat ini, yang terkasih Ibu Hanifah Sumariangen Esos sebagai Sekretaris Kecamatan Lembe Selatan. Bahkan kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lurah yang terkasih Ibu Yulin Atara SPD Nyonya Mangamba. Disampaikan terima kasih bagi para hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir di saat ini dari berbagai denominasi gereja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bahkan disampaikan terima kasih kepada semua yang boleh membawakan pujian penghiburan dari berbagai denominasi gereja, bahkan dari rukun-rukun yang ada, bahkan dari karyawan Delagon Resort yang boleh membawakan pujian penghiburan di tempat ini. Bahkan kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang berasal dari luar daerah Lembe, khususnya Pulau Abadi, apakah itu dari Manado, Bitung dan sekitarnya, yang boleh berkenan hadir di saat ini menyatakan rasa empati bahkan simpati bagi kami keluarga. Sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Bahkan kami menyampaikan terima kasih kepada komunitas perahu taksi, ojek, bahkan dinas perhubungan yang boleh membantu keluarga di tempat ini. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Biarlah segala sesuatu yang boleh dinyatakan di tempat ini, apakah itu puji-pujian penghiburan, penguatan iman, bahkan boleh memberikan sumbangan dana, bahkan tenaga, kami keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan kami tetap berdoa kepada Tuhan, sekiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh menyatakan rasa empati simpati bagi kami keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang pasti segala sesuatu yang dinyatakan semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kami mengaminkan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami keluarga, tetapi bagi kita sekalian yang hadir di saat ini. Demikian ucapan terima kasih. Shalom, damai di hati. Berbunyi begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Puji Tuhan, jadi ini merupakan kebenaran. Dikatakan dari debu karena manusia itu diciptakan dari debu, dibuat dari tanah liat. Dan Alkitab berkata dari debu kembali ke tanah, jadi tanah ulang. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh ini akan kembali menjadi tanah
tetapi roh kembali kepada Allah.